Nah, kopi itu nggak apa-apa, bunyi. Ya, awalnya pada tanggal, saya ingat sekali tanggal 18 Agustus pada saat saya memulai kegiatan kantor. Kemudian ada melihat kegiatan swab di halaman Balai Kota. Waktu itu Kepala Biro Pemerintahan Ibu Premi juga mengajak saya untuk Pak Karo kita swab untuk kita jaga-jaga supaya kita tahu juga bagaimana kondisi kita sebenarnya. Pada saat itu saya mengiyakan dan saya langsung melakukan swab. Jadi 18 Agustus kurang lebih jam 10 pagi saya melakukan swab. Kemudian setelah swab saya melakukan kegiatan aktivitas bekerja seperti biasa. Kemudian selesai bekerja saya kembali ke rumah dan kemudian besok paginya pada saat kemudian saya juga siap-siap untuk berangkat ke kantor, saya menerima telepon dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Widya, yang menginformasikan bahwa hasil swab saya adalah positif. Dan kemudian beliau juga mengatakan supaya saya, karena dinyatakan hasil swabnya positif, untuk melakukan isolasi mandiri. Pada saat itu beliau bertanya apakah saya ada keluhan atau ada gejala apapun. Saya katakan tidak, karena sebetulnya secara pribadi diri saya sendiri tidak merasakan apapun, tidak merasakan gejala apapun, tidak merasakan keluhan apapun. Namun mengingat hasil swab itu positif, ada hal yang perlu saya jaga. Tidak saja diri saya, tapi juga ada keluarga dan lingkungan di rumah, juga termasuk lingkungan kerja saya yang juga harus saya jaga. Melakukan isolasi mandiri hampir kurang lebih 2 minggu. Saya melakukan semua aktivitas itu bekerja dari dalam kamar saya. Di kamar, kemudian makan, minum, kemudian cuci baju itu terpisah dari yang lainnya. Ya, selama hampir 2 minggu, hari ke-12 saya melakukan swab ulang. Alhamdulillah kemudian saya dinyatakan negatif untuk swab yang kedua, hasilnya adalah negatif. Dan sebagai informasi untuk semuanya, selama melakukan isolasi mandiri itu saya banyak mengkonsumsi makanan dan sayuran yang tentunya bergizi, termasuk juga vitamin-vitamin, juga madu. Jadi semua makanan yang saya pikir memberikan manfaat saya makan dan saya minum. Gimana Pak untuk diri sendiri Pak? Sempat terkejut kah atau gimana? Terus saya terkejut juga karena
Saya tidak menyangka bahwa dengan tidak ada gejala atau keluhan apapun, kemudian saya melakukan swab, ternyata hasilnya adalah positif. Saya mengambil pelajaran bahwa hal ini adalah hal yang atau COVID ini adalah hal yang nyata adanya. Karena sekali lagi saya tidak hanya menjaga diri saya, imunitas diri saya, tapi juga terutama juga untuk orang lain, lingkungan kantor dan terutama adalah lingkungan keluarga saya. Kebetulan istri saya memiliki riwayat komorbid. Jadi istri saya saat ini juga ada diabetes dan juga kondisinya sekarang sedang ada sakit yang lain. Jadi itu yang perlu juga menjadi perhatian khusus saya, bagaimana kemudian menjaga keluarga saya dan teman-teman kantor saya, teman-teman kerja saya untuk tetap mereka selalu sehat dan tidak terpapar oleh saya. Jadi saya mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh dokter. Selama 2 minggu itu Bapak di rumah, di kamar aja Pak, tidak kemana-mana gitu? Saya di kamar saja, tidak kemana-mana, melakukan aktivitas pekerjaan melalui daring. Oke. Untuk menghilangkan rasa rindu dengan istri Pak, walaupun satu rumah tidak bisa ketemu langsung, gimana? Ini memang berat, terus terang saja hal yang agak kemudian berat itu karena memang kita nggak bisa ketemu istri, nggak bisa ketemu anak-anak gitu kan. Ya, tapi untungnya sekarang nih ada video call. Jadi dari kamar saya ke kamar yang lain, ke kamar anak saya, itu saya melalui video call. Itu bukan hal yang enteng sebetulnya, karena saya hanya bisa melihat keluarga saya dari kejauhan, tidak bisa menyentuh, tidak bisa kemudian memeluk istri dan anak-anak saya. Istri atau anak atau Bapak sendiri menangis pada saat kalau sering video call Pak? Istri saya walaupun dalam keadaan sakit, video call dia menanyakan, Pak gimana keadaan, gimana apa yang dirasa. Saya tentunya tidak ingin memberatkan pikirannya dia juga, karena kondisinya juga kan mungkin lagi sedang kurang sehat. Tapi saya yakinkan dia bahwa saya baik-baik saja. Dan itu yang paling penting adalah bagaimana saya menjaga imun saya dan bagaimana kemudian istri saya juga terjaga imunitasnya. Jangan sampai kemudian saya nauzubillah min dzalik, jangan sampai dia juga dengan kondisi yang rentan karena punya komorbid kemudian dia terpapar. Itu saya jaga betul supaya dia tetap Ada tidak motivasi terpapar. Pak dari Pak Gubernur atau Pak Wagub pada saat tahu Bapak terpapar? Pak Gubernur, Pak Wagub dan pimpinan lainnya waktu itu masih almarhum Pak Sekda masih ada, juga menanyakan bagaimana kondisi saya. Saya katakan alhamdulillah semuanya baik-baik saja, semuanya masih bisa, pekerjaan juga masih bisa saya laksanakan melalui daring, melalui Zoom meeting dan sebagainya, komunikasi masih bisa melalui WhatsApp dan telepon. Ada pesan yang Bapak ingat mungkin dari pesan dari Pak Gubernur apa Pak pada saat Bapak isolasi mandiri Pak? Yang pertama tentunya semangat dari Pak Gubernur supaya saya secara pribadi itu tetap semangat, tetap menjalani tahapan isolasi mandiri dengan baik, dan kemudian tentunya doa dari beliau supaya saya segera sembuh, segera pulih kembali dan hasil swabnya segera bisa dinyatakan negatif. Jadi beliau mengingatkan nanti supaya pada saat 2 minggu ke depan swab pulang, mudah-mudahan doa beliau, mudah-mudahan saya negatif. Pak, apabila diingat-ingat Pak 2 minggu sebelum Bapak dinyatakan positif, itu Bapak berkegiatan di mana sih Pak sampai akhirnya Bapak terkena gitu? Rentang waktu 2 minggu ke belakang sebelum saya dinyatakan positif, tentunya kan seingat saya aktivitas yang dilakukan yang pasti ke kantor. Kemudian saya juga biasanya kalau Sabtu Minggu itu kalau memang tidak ada acara, saya berkegiatan olahraga sepeda biasanya. Sabtu Minggu saya sepeda gitu. Nah, tapi tentunya protokol kesehatan tetap saya jaga. Jadi pada saat bekerja, kemudian pada saat kemudian berolahraga, saya tetap menggunakan masker dan saya selalu membawa hand sanitizer. Jadi mudah-mudahan itu bisa, paling tidak upaya untuk membentengi diri itu sudah saya lakukan. Kalau kemudian kira-kira kenanya di mana, mau alam, karena ini sesuatu yang
kasat mata, yang tidak kelihatan, dan yang pasti saya sudah berupaya untuk membentengi diri saya dengan masker, dengan mencuci tangan, dan sedapat mungkin saya tidak bersalaman dengan orang, bahkan juga tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Dan yang alhamdulillah saya ingin sebelum saya lupa, saya ingin sampaikan bahwa 3 hari setelah saya dinyatakan positif, saya minta keluarga saya di swab semuanya. Istri saya, anak saya, 2, adik saya, kemudian saudara saya yang di rumah ada 2. Jadi kami berenam, kami di rumah itu ada 7 orang. 3 hari setelah saya dinyatakan positif, saya minta supaya keluarga saya 6 orang itu di swab. Alhamdulillah hasilnya Allah kasih semuanya negatif, dan sampai dengan saat ini kami semua baik dan sehat. Alhamdulillah. Berkaca pada pengalaman ini Pak, Bapak menggiatkan tes swab nggak Pak? Artinya kan Bapak kan suka interaksi dengan masyarakat nih. Ya. Apakah tiap 2 minggu Bapak swab atau tiap sebulan Bapak swab? Saya sebulan sekali swab. Paling tidak saya ingin tahu dulu kondisi saya, karena bagaimanapun interaksi dengan keluarga di rumah kan itu tidak bisa terhindarkan, karena saya tiap hari juga bekerja, tiap hari saya ketemu dengan orang banyak gitu. Alhamdulillah hasilnya juga masih negatif, mudah-mudahan terus negatif. Tapi pada saat itu tidak ada gejala sedikit Pak? Saya tidak merasakan gejala Batuk? apapun, batuk, pilek, kemudian flu dan lain sebagainya, alhamdulillah tidak, sama sekali tidak. Pak, ada respon dari keluarga, kolega, atau teman kerja Pak begitu Bapak terpapar COVID? Tentunya Respon mereka seperti apa? terutama dari keluarga saya sendiri gitu. Jadi terutama dari anak-anak Pak, langsung ya Pak, karena mereka mungkin juga sudah membaca melalui media sosial, melalui berita-berita yang ada di online dan lain sebagainya, termasuk di TV, media massa cetak maupun elektronik, yang mengatakan bahwa apabila seseorang terpapar kemudian OTG termasuk OTG, agar yang bersangkutan segera melakukan isolasi mandiri, dan itu disampaikan kepada saya oleh anak saya dan istri saya. Pak, kalau Bapak dinyatakan positif, ya, tolong dengan itu dan sendirinya harus melakukan isolasi mandiri. Ya, tentunya saya juga sekali lagi saya ikhlas melakukan itu, karena sekali lagi walaupun saya tidak merasakan apa-apa, tapi ada orang lain yang harus saya jaga, terutama dalam lingkup internal saya. Sekali lagi karena istri saya juga komorbid, jadi sangat rentan. Istri saya sangat rentan, tapi alhamdulillah sekali lagi hasil swab keluarga saya semuanya negatif. Mudah-mudahan terus gitu, mohon doanya. Selama isolasi mandiri Bapak olahraga juga atau tidak Pak? Dan minum kopi atau tidak? Jadi selama isolasi mandiri tentunya saya sudah stop olahraga. Selama 2 minggu saya nggak olahraga. Saya hanya mengerjakan sesuatunya di rumah, betul-betul di rumah. Bahkan anak saya sudah menyiapkan piring, peralatan makan dan minum tuh sendiri. Jadi saya cuci di kamar mandi saya sendiri aja. Jadi saya siapkan semuanya. Jadi untuk makan hanya diantar di depan pintu kamar, terus saya ambil, terus kemudian saya cuci sendiri. Peralatan makan, peralatan minum, termasuk juga pakaian yang saya sebelum saya taruh di luar, sebelum saya taruh di keranjang pakaian kotor, saya rendam dulu dengan Baiklin atau dengan Dettol. Setelah direndam 1 jam baru saya taruh di luar, kemudian dicuci di mesin cuci. Pada saat Bapak dihubungi sama Bu Kadis, Bapak dinyatakan positif, pada saat itu Bapak sedang apa? Saya justru sedang di kantor. Saya waktu itu sedang siap-siap untuk berangkat ke kantor. Waktu itu saya dihubungi jam 6:30 pagi. Saya agak surprise juga ditelepon oleh Kepala Dinas Kesehatan jam 6:30 pagi. Saya dalam hati saya pikir gini, tumben ini Kepala Dinas. Tapi feeling saya mengatakan kalau bukan hal yang penting, tentunya Kepala Dinas Kesehatan mungkin tidak akan telepon saya. Dan firasat saya benar, jangan-jangan hasilnya positif. Ternyata betul. Pada saat saya dinyatakan positif, ya, saya pikir saya sudah harus bersiap dengan isolasi mandiri yang harus dilakukan. Pak, ada pesan Pak untuk masyarakat dari Bapak terkait COVID? Ya, saya berpesan kepada masyarakat, hal ini nyata adanya. Hal ini membutuhkan
kesadaran yang tinggi dari masyarakat sendiri untuk pertama menjaga imunitas diri, dan yang paling penting juga adalah menjaga orang lain di sekitar kita, menjaga orang lain dalam ruang lingkup internal kita, dalam hal ini keluarga, istri, suami, anak-anak, dan juga saudara-saudara yang lain, dan juga teman-teman di kantor. Kalau memang merasa ada hal-hal yang tidak mengenakan atau gejala yang mengarah kepada COVID, gejala-gejala COVID yang mungkin sudah banyak diberitakan, ya tentunya ini menjadi perhatian sendiri dari pribadi. Upayakan untuk mendapatkan kepastian, tolong swab diri untuk memberikan kepastian diri bahwa positif atau negatif. Saya berdoa mudah-mudahan negatif. Saya berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dan tidak ada lagi penularan yang terjadi. Semoga semuanya sehat selalu. Ya, seperti juga wilayah lainnya, Jakarta Timur juga cukup banyak yang saat ini terpapar itu. Kami dengan para stakeholder terkait lainnya, terutama jajaran di wilayah camat, lurah, juga tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada warga, memberikan sosialisasi kepada warga untuk tetap menjalankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Sebetulnya ada satu tambahan lagi mungkin dari kami, yaitu menghindari kerumunan. Jadi 3M plus 1, jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan edukasi, sosialisasi yang kami sampaikan kepada warga ini bisa diterima dengan baik, menjadi suatu perhatian yang penuh dari masyarakat, supaya kemudian kalau satu menjaga dirinya, artinya dia ikut menjaga orang lain di sekitarnya. Saya berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, mudah-mudahan tidak ada lagi yang terpapar, mudah-mudahan vaksin bisa segera ditemukan dan bisa menjadi salah satu penangkal COVID ini. Barusan kami rapat dengan Pak Wali Kota mengenai evaluasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB dan pencegahan paparan COVID-19. Dan sekali lagi saya menyampaikan kepada masyarakat, mobil khusus di Jakarta Timur ini, untuk tetap melaksanakan 3M plus 1. Tadi saya ingatkan kembali, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ini demi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan kita bersama. Pak, pernah membayangkan nggak Pak, apa jadinya Bapak kalau tidak misalnya tidak ada inisiatif untuk swab test Pak pada saat itu? Nah, itu menjadi pertanyaan dalam pribadi saya juga. Seandainya saya tidak berinisiatif melakukan swab test, padahal saya salah satu carrier, saya tidak bisa bayangkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil untuk keluarga saja, karena istri saya kan komorbid. Istri saya punya daya tahan tubuh yang mungkin saat ini beliau sedang sakit. Jadi saya tidak melebar dulu ke masyarakat luas atau ke orang lain, tapi dalam ruang lingkup keluarga saja. Seandainya saja kemudian saya tidak segera melakukan isolasi mandiri, saya menganggap bahwa saya ini baik-baik saja, tidak apa, saya khawatir sekali itu istri saya atau keluarga saya itu bisa juga terpapar. Tapi Allah kasih saya kesadaran untuk melakukan swab mandiri, berinisiatif melakukan swab, kemudian melakukan isolasi mandiri, dan itu mungkin petunjuk dari Allah supaya saya melakukan sesuatu yang berguna bagi diri saya maupun bagi orang lain. Tentunya berguna bagi orang lain. Kalau enggak, bisa repot semuanya nanti. Selama 14 hari maksud saya melakukan isolasi mandiri, dokter puskesmas Duren Sawit itu selalu bertanya, mengecek kondisi saya, apakah saya ada gejala atau keluhan yang terjadi. Alhamdulillah selama 14 hari juga tidak ada gejala atau keluhan apapun. Namun isolasi mandiri tetap saya laksanakan dengan memenuhi dan melaksanakan
protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.